Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya Webpotek ID. Dalam seri kita kali ini kita akan membahas terkait apa perbedaan dari fitur yang ada di Set Console, terutama yaitu perbedaan temporary removal dan outdated content ya. Ini adalah salah satu pertanyaan yang perlu saya jawab karena kebetulan di salah satu video saya sebelumnya ada teman kita bernama Rehan. Dia bertanya terkait apa perbedaan dari temporary removal dan outdated konten teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih belum paham antara perbedaan kedua fitur yang ada di GSC ini, silahkan simak sering kita kali ini sampai selesai. Namun seperti biasa, untuk teman-teman sekalian yang saat ini belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di Webpotek ID. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini baru pertama kali menggunakan Google Set Console atau biasa kita singkat GSC ya. Ini ada salah satu fitur yang biasa kita gunakan untuk menghapus konten di website kita maupun konten di website milik orang lain ya. Di sini ada fitur yang namanya removal teman-teman ya. Jadi untuk bisa mengakses fitur removal ini teman-teman harus mendaftarkan blognya terlebih dahulu atau websitenya terlebih dahulu ke GSC. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah membuka salah satu GSC untuk salah satu situs. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian kiri ini ada fitur removal. Dan untuk fitur ini terbagi menjadi 3 teman-teman ya. Jadi untuk penghapusan URL ini terbagi menjadi 3. Ada temporary removal, ada outdated content, ada save search filtering. Nah, yang biasa digunakan untuk menghapus konten adalah fitur temporary removal. Apa perbedaan antara fitur ini dengan yang outdated content? Perbedaannya adalah gini teman-teman ya. Jadi untuk fitur temporary removal ini adalah merupakan sebuah fitur yang hanya menghapus URL itu sementara dari hasil pencarian, dan untuk artikelnya sendiri ini masih ada di website atau di server yang kita gunakan. Namun tentunya teman-teman sekalian, untuk dapat menggunakan fitur temporary removal ini ya harus ada untuk kontennya itu sudah terdaftar di GSC teman-teman ya, websitenya maksudnya. Jadi harus ada di properti GSC milik kalian semua, tidak bisa menghapus konten milik orang lain. Kenapa? Karena tentunya yang bisa dihapus menggunakan fitur temporary removal ini hanyalah situs milik kita sendiri yang didaftarkan di GSC. Dan untuk fitur temporary ini hanya bisa menghapus URL secara sementara, yaitu sekitar 6 bulan ya. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan itu si Google akan ibaratnya mungkin menyembunyikan URL tersebut dari hasil pencarian Google, dan kalian masih bisa mengcancel permintaan tersebut. Misalkan hari ini kalian merasa bahwa salah satu artikel ingin dihapus dari search engine Google atau ingin dihilangkan dari sana, maka gunakan fitur temporary removal. Namun misalkan ternyata setelah 1 minggu ke depan kalian berubah pikiran, ya kalian bisa cancel permintaan tersebut dan nanti si Google akan kembali memunculkan artikel kalian di Google. Nah itu, jadi untuk fitur ini hanya bisa digunakan oleh adminnya, seperti itu ya teman-teman. Namun berbeda dengan fitur outdated content teman-teman sekalian. Kalian bisa menggunakan fitur ini untuk menghapus konten yang sudah usang atau konten yang sudah tidak ada di server kalian atau tidak ada di situs orang lain. Sebagai contoh, misalkan kalian sebelumnya pernah membuat sebuah artikel di salah satu situs milik orang lain, kemudian ternyata suatu hari kalian ingin menghapus konten tersebut ya. Meskipun kalian sudah menghubungi si pemilik itu, ternyata
situs yang kalian gunakan tersebut dia tidak merespon sama sekali, atau ya adminnya susah dihubungi lah ya. Nah, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk menghapus konten tersebut atau menghilangkannya dari search engine Google, dengan catatan kalian punya bukti. Atau mungkin kalian kasusnya itu membuat konten di tempat orang lain dan kalian sudah menghubungi mereka, mereka pun sudah menghapusnya, tapi ternyata konten tersebut masih diindeks oleh Google. Nah, itu masuk dalam kategori konten usang dan bisa menggunakan fitur outdated content ini. Jadi ini bisa digunakan untuk website kalian sendiri, bisa digunakan untuk artikel yang dibuat di website orang lain namun sudah terhapus tapi masih terindeks di Google, dan ini sifatnya itu fleksibel ya. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk menghapus konten tersebut. Nah, namun untuk fitur ini teman-teman sekalian tidak bisa diakses langsung dari GSC yang kalian gunakan, karena di sini tidak ada fitur untuk request untuk penghapusan. Berbeda dengan yang tadi temporary removal, ini ada langsung new request, langsung muncul di sini, tapi untuk fitur outdate dan save search filter ini tidak ada. Nah, di mana atau bagaimana cara menggunakan fitur ini? Kalian bisa langsung mengunjungi link, yaitu search.google.com/search strip konsul /remove outdated content seperti yang terlihat di sini. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman sekalian gunakan untuk menghilangkan indeks artikel kalian di Google, terutama untuk artikel yang sudah dihapus dari website namun masih terindeks. Atau mungkin fitur ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate konten. Maksudnya gini, misalkan konten tersebut sudah kalian update namun yang terindeks di Google masih konten yang lama, seperti itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mengupdate konten tersebut, seperti itu ya. Caranya pun kalian hanya tinggal klik di bagian new request, kemudian masukkan URL yang dimaksudkan atau yang ingin dihapus atau yang ingin diperbaharui pada kolom page ya. Masukkan di sini URL-nya, atau mungkin ada salah satu image yang padahal sudah dihapus dari Google, sudah dihapus dari servernya, namun ternyata ketika dicek di Google Image itu masih terindeks, image tersebut masih muncul. Dan untuk mengatasinya ya sama, kalian juga bisa memasukkan link image-nya di sini, seperti itu ya. Kemudian kalian juga bisa memasukkan link address untuk URL image yang muncul di pencarian. Nah, namun yang lebih enak sih pakai yang ini teman-teman ya. Jadi pakai fitur yang image yang paling atas, enter image and containing page URL. Jadi caranya itu masukkan image URL-nya di sini, kemudian masukkan alamat situs yang menggunakan image tersebut. Sebagai contoh, misalkan image URL-nya adalah abcd.com/pizza.png seperti yang ini ya teman-teman. Jadi ketika diklik akan langsung mengarah ke image-nya. Kemudian untuk yang bawah adalah tempat atau URL tempat image tersebut disimpan, misalkan seperti ini vo.com/restoran, seperti itu ya. Nah, jadi kedua fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk mengupdate konten supaya ketika di pengecekan robot Google berikutnya dia langsung memperbaharuinya menjadi konten terbaru. Atau mungkin ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan indeks URL tersebut di search engine Google, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa paham terkait perbedaan antara temporary removal dan outdated content, sehingga kalian bisa menggunakan fitur tersebut sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Baik, terima kasih sudah melihat video kita kali ini. Semoga ini bisa teman-teman pahami. Sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.